Saudaraku sekalian, ada semacam rumusannya, saudaraku, yang kita harus mengerti dan kita turuti. Rumusan itu adalah jika kita berurusan dengan yang maha tinggi, maka isi urusan itu harus hal-hal yang tinggi juga. Kalau kita berurusan dengan yang maha kudus, maka isi urusannya itu haruslah hal-hal yang kudus. Kudus standar Allah, saudara. Standar Dia yang maha kudus itu. Kalau kita berurusan dengan Allah yang kekal, pribadi yang kekal, maka isi urusan itu atau orientasi urusan itu harus hal-hal yang bersifat kekal. Kalau kita berurusan dengan Dia, pribadi yang maha sempurna, maka orientasi kita, isi urusan kita harus hal-hal yang sempurna. Jika kita berurusan dengan Dia, pribadi yang maha baik, maha adil, maha murah, penuh belas kasihan, maka isi urusan kita dengan Dia, isi orientasi urusan kita dengan Dia juga hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang penuh dengan kemuliaan, artinya hati yang murah, hati yang pengampun, masalah-masalah itu. Nah, tadi sempat saya singgung dalam doa, kalau Allah Bapa berkenan memberikan putra tunggalnya, milik kesayangannya, maka pasti Allah tidak keberatan memberikan yang lain. Nah, kesayangannya saja diberikan, apalagi yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang yang lain itu apa? Apa yang kita patut, apa yang paling baik, paling patut kita minta? Putranya saja diberikan, apalah artinya yang lain. Saudaraku sekalian, tentu yang lain adalah hal-hal yang menyangkut perkara-perkara yang di atas. Ini yang saya bicarakan dari kemarin, dari 2 hari yang lalu, Kolose 3 ayat 1-3 itu, saudara. Hal lain itu tentu soal kesucian, kekudusan, kesempatan hidup kekal bersama dengan Dia, kesempurnaan dengan Bapa, keserupaan dengan Yesus. Itulah yang kita minta. Kita tanpa sadar ya sering berpikir betapa sulitnya hal itu dicapai. Tapi sementara kita berpikir betapa sulitnya hal itu dicapai, kesucian, kekudusan, kesempurnaan seperti Bapa, keserupaan dengan Yesus, tapi kita tidak minta, kita tidak menggumulinya. Yang digumuli banyak orang itu hanya masalah sembuh dari sakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain-lain. Oh saudara, bukan saya tidak setuju saudara membawa masalah-masalah itu. Boleh dan memang harus dibawa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara, pasti. Dan hari-hari ini atau mulai minggu-minggu belakangan ini atau bulan-bulan belakangan ini, saya sudah mengajak saudara untuk mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Silahkan, karena Allah itu Allah yang hidup, Allah yang bisa dialami, saudaraku. Itu, silahkan Anda mempersoalkan hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani.
Tetapi mestinya hal itu tidak lagi menjadi belenggu ikatan di dalam jiwa kita. Rileks saja saudara, kita lewati, kita jalani. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Masalah saudara belum tentu lebih besar dari masalah saya. Tetapi kita percaya selama kita hidup di dalam keberkenanan di hadapan Tuhan, Allah pasti memprotek, melindungi kita. Kecuali kita bersalah, kecuali kita berdosa dan tidak mau bertobat. Nah itu masalah. Tapi selama kita mau hidup benar, kalau salah ya bertobat, minta ampun, kita belajar lagi bangkit untuk hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercelah. Ya pasti Allah melindungi kita, saudara. Nah sekarang yang saya ajak saudara berfokus, ya saya ajak saudara untuk memberikan perhatian, saya ajak saudara untuk mengutamakan, saya ajak saudara untuk mendahulukan bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai yang lebih dari segala hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Ayo, apa itu? Ya ini tadi yang saya sudah katakan. Jika kita urusan dengan Allah yang kudus, ya pasti kita isinya hal-hal yang menyangkut kekudusan. Kalau kita berurusan dengan Allah yang maha tinggi, ya hal-hal yang bernilai tinggi. Kalau kita berurusan dengan Allah yang sempurna, ya yang kita persoalkan kesempurnaan. Kalau Allah Maha Kudus, yang kita persoalkan ya kekudusannya. Ayo, yang kita minta dan kita mau gumuli adalah bagaimana hidup suci, bagaimana hidup tidak bercacat, tidak bercela, bagaimana memiliki hati yang takut akan Allah, gentar akan Allah secara patut, bagaimana memiliki hati yang menghormati Allah secara patut, bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengasihi Allah secara benar. Sampai Bapak di surga rasa-rasanya bisa maknyus gitu loh rasa. Kita begitu mencintai dia. Dan pasti Allah merasakan cinta itu. Bukan hanya mulut kita yang mengatakan I love you. Tapi jiwa kita, hati kita menyatakan kita mencintai dia. Dan hal itu terwujud dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari, saudara. Dan semua ini sebagai persiapan untuk kekekalan. Nah, khotbah yang akan saya sampaikan pada Natal nanti jam 6 sore waktu Indonesia Barat itu mengenai ini. Bagaimana kita benar-benar menunjukkan bahwa kita sedang berkemas-kemas. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat di viral, orang-orang di sekitar Semeru lari tanpa bawa barang apa-apa, saudara. Karena tidak tahu bahwa gunung itu akan meletus ya dengan kondisi yang mengerikan, saudaraku. Nah ini saudaraku. Nggak bersiap-siap. Nah jangan sampai kita seperti orang-orang di sekitar Semeru yang belum bersiap-siap. Tentu ada di antara mereka yang sudah mengungsi, bersiap-siap ketika mendapatkan peringatan dari pemerintah. Tetapi ada juga yang tidak bersiap-siap, sama seperti beberapa masyarakat di sekitar gunung yang mengalami erupsi itu. Nah kita sudah mendengar peringatan ini, bisa mati setiap saat. Loh kok bisa lo nggak berkemas-kemas. Selalu berkata tenang masih jauh, tenang masih lama. Waduh, ngeri saudara. Itu yang kita lakukan juga saya lakukan dulu, sekarang jangan ya. Aduh, janganlah. Karena kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, saudara. Ini pesan Tuhan hari ini, saudaraku. Ya, bila berurusan dengan Allah, cari perkara-perkara yang di atas. Ya, yuk.
Angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas saudara berkat dari Elohim Yahweh Bapa di surga. Amin. Sampai bertemu nanti sore jam 6 di Natal melalui Truth ID atau kalau onsite di Arta Gading jam 6 sore. Tuhan berkati.